langsung aja mulai guys, udah 1000 yang nonton. Sekarang kita akan lihat langsung dengan IHSG-nya. Ya, jadi ini IHSG benar-benar chartnya ngikutin gambar yang kita buat, yang aku gambar beberapa hari kemarin. Nah ini, dia ngikutin banget, nurut banget sama garis hitam ini, which is pattern ascending pola ini apa rising wedges-nya bentuk sangat sempurna sekali. Nah, di sini yang perlu kita waspadai adalah saham yang mendorong dia naik selama beberapa hari terakhir, bukan saham perbankan besar tapi saham Bukalapak, which is Bukalapak kemarin sempat breakout, tapi breakoutnya kemarin tuh di kayak ketahan resisten gitu, dan hari ini dia lanjut naik dengan volume transaksi tinggi. Untuk Bukalapak sendiri dalam jangka pendek dia bakalan bisa menguji resisten 440, tapi kalau menurut kami ini udah agak-agak ketinggian untuk teman-teman kejar masuk gitu. Jadi kemarin Mtrade masuk di sini tuh cuman spekulatif aja. Kita coba lihat di Mtrade apakah masih ada untuk saham Bukalapaknya. Kita lihat ya, buka tadi udah dijual untuk scalping aja ya, tadi udah jualan Bukalapaknya cuan 1,2 sampai 4,8% buat scalping aja gitu. Ya mungkin kalau naik mentok sampai 440 habis itu rawan banget koreksi lagi, dan pattern IHSG saat ini bentuknya kayak gini, ini rising wedges yang which is ada tanda reversal gitu. Dan saham-saham penggerak indeks lainnya contohnya BBCA dan saham perbankan lain gimana kabarnya gitu. Kalau untuk BCA sendiri ini dia masih stagnan, terus BRI dia juga masih stagnan, terus Bank Mandiri dia juga masih berpotensi untuk melemah. Bank Mandiri ketinggian, dia berpotensi untuk terkoreksi. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru untuk masuk ke saham-saham besar penggerak indeks karena belum turun banyak gitu, dan masih bisa koreksi. Hari ini asing masih net buy lagi, tapi nggak banyak, sekitaran 594 miliar aja di pasar reguler, yaitu net buy TLKM 298 miliar, BRI 171 miliar, BNI 71 miliar, dan BCA kembali diborong juga dikit 68,9 miliar, Bank Mandiri 60,3 miliar, itu oleh investor asing atau investor besar. Sedangkan teman-teman yang investor retail mungkin perlu bersabar dulu nih, jangan buru-buru masuk ke situ karena IHSG-nya udah ketinggian gitu. Oke. Boleh tambah muatan nggak? Nah, tergantung sebenarnya, lebih ke saham-saham yang belum banyak naiknya atau belum banyak geraknya. Oke. Oke. Bentar ya guys ya. Agak-agak berisik ini. Sorry, I'm a bit distracted. Hari ini yang aktif datang dari sektor consumer good guys. Dari sektor consumer good, Unilever, Indofood, ICBP, Mayora, dan juga Aisa gitu. Terus juga saham-saham tech related, Bukalapak, Mtek, Arto, BBHI, BBYB, dan yang lainnya adalah SCMA. Terus aku mau bahas nih. Jadi tadi sore itu aku ada seminar bareng dengan Bank Indonesia. Dan kita ngebahas tentang nabung saham sekarang, buku aku yang biru ini. Ya, jadi buku aku yang biru, nabung saham sekarang gitu. Terus pertanyaannya adalah saham apa sih yang bisa ditabung? Kita samain dulu persepsi nabung saham itu apa artinya. Nabung saham artinya adalah beli saham dengan nominal yang sama secara konsisten, secara berkala. Bisa tiap bulan, bisa tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, nominalnya sama. Nah, pertanyaannya, saham yang ditabung itu saham-saham seperti apa? Pastinya kalau kita bicara tentang nabung saham, kita bicara tentang investasi jangka panjang. Yang ditabung pastinya yang pertama, yang paling bagus adalah saham-saham perbankan besar karena menggerakkan indeks dan banyak juga disenangi oleh investor-investor besar. Tapi momennya
timingnya itu udah kurang oke. Kenapa? Karena sekarang udah ketinggian gitu. Buat teman-teman yang sempat kumpulin saham-saham perbankan besar dulu, congrats gitu. Tinggal nge-hold aja. Kita udah bahas dari beberapa bulan kemarin gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau misalkan belum punya apa-apa di portfolionya untuk long term investing, gimana caranya? Ada yang bilang ini strategi dollar cost averaging, benar banget. Gimana caranya? Saham apa yang cocok untuk di dollar cost averagingin gitu. Kalau aku prefer ketika dollar cost averaging itu atau nabung saham, bukan cuman nabung saham secara berkala tiap bulan, tiap waktu gitu. Tapi aku prefer juga ketika nabung saham itu, nabung sahamnya kita combine juga dengan value investing. Bukan yang sepanjang tahun, sepanjang bulan kita beli terus gitu, enggak. Cuman kita beli ketika bulan-bulan tertentu dia valuasinya sangat murah sekali. Jadi bukan juga ini averaging down. Kalau averaging down tuh dia turun terus baru ditambah beli lagi. Tapi ini nggak peduli dia mau turun ataupun mau naik selama valuasi dia masih murah. Nah itu masih bisa dibeli untuk nabung saham. Dan disclaimer teman-teman semuanya, kenapa? Karena saham yang akan aku bahas di sini untuk strategi nabung saham buat kamu-kamu yang investasi jangka panjang, itu nggak akan langsung cepat naik, nggak akan langsung meroket. Tapi seandainya teman-teman punya uang lebih dan memang punya time horizon sekitaran 1 tahun, itu oke, gitu. Oke? Bentar ya, aku akan bahas untuk saham ini. Tapi aku mau bahas satu pertanyaan dulu sebelum aku bahas saham untuk nabung saham yang sekarang potensial, yang cocok untuk value investing. Dagerman 31 CBBC aku merah di 8.000 disuruh hold sama Mtrade, aku menurut aja pengen nambah muatan, katanya jangan. Ya memang belum waktunya nambah muatan, kan masih ketinggian. Dan kalau misalkan kamu tanya, kita kasih tahu hold atau buy atau sell, tolong tanyain kenapa gitu ya. Jadi tanyain lagi, the buy is very important for you. Jadi jangan manut aja. Sebagai seorang investor, jangan manut aja. Kamu harus tahu alasan dibalik pengambilan keputusanmu itu apa gitu. Oke, aku balik lagi. Saat ini saham-saham yang cocok untuk kamu mulai nabung saham. Mau pakai strategi nabung saham beli bertahap atau pakai strategi yang kamu beli langsung banyak atau strategi lump sum, boleh. Yaitu saham-saham dari sektor consumer good gitu. Nah, saham-saham consumer good ini udah tertekan banyak banget. Indofood, ICBP, Unilever, Gudang Garam, HMSP, karena bahan bakunya semakin mahal, dan juga karena kemarin tertekan karena kondisi pandemi. Tapi sekarang kondisi pandemi udah dianggap seperti endemi, dan juga kebijakan-kebijakan prokes itu udah banyak diringankan, sehingga akan mendorong inflasi naik. Ketika inflasi naik, pastinya harga dari produk-produk consumer good ini bisa naik juga. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu secara teknikal. Kalau secara fundamentalnya nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William. Saya akan cek dulu Coach William ada live nggak ya malam hari ini. Oke. Oke, sekarang aku akan bahas secara teknikalnya dulu ya. Aku akan bahas secara teknikalnya dulu. Sebelum nanti kita akan ngobrol juga dengan Pak Antoni Dirga. Teknikalnya, ya ini ada saham Indofood. Kita udah bahas beberapa hari kemarin. Kalau teman-teman ngikutin IG live aku, Indofood ini kena support pada tanggal 28 Maret. Ya, ini ada aku bahas di IG live. Dia naiknya dikit sampai ke level 6.000, kemungkinan dia akan koreksi lagi. Tapi di angka-angka sekarang ini teman-teman masih oke kalau misalkan mau kumpulin buat investment, buat investasi jangka panjang ya.
mungkin bentar-bentar doang, apa namanya, dikit-dikit doang, sorry ya, jadi mungkin dikit-dikit doang untuk koleksi saham ini. Cuman ini udah sangat murah sekali, valuasinya juga secara PI itu di bawah standar deviasi, kayaknya bawah -2 deh. Akan dibahas lebih detail di morning briefing besok sih kalau untuk valuasinya, karena malam hari ini ternyata aku nge-live-nya bareng Pak Antoni Diriga, Williamnya nggak nge-live gitu. Jadi valuation-nya besok akan dibahas detail gitu. Terus kemudian oke, kemudian ini ICBP yang masih murah banget. Baik secara harga maupun valuasi lebih murah ini daripada Indofood untuk diskonnya dari rata-rata valuasinya. Jadi teman-teman masih bisa untuk invest di sini, murah banget benar-benar. Kalau teman-teman perhatikan ini breaking down support demi support, dan ini kayak di harga pada Februari 2016. Harga sekarang ini sama murahnya seperti tahun 2016 ya. Jadi ICBP ini produknya banyak dibutuhin masyarakat juga. Nanti ketika inflasi membaik, pasti inflasi naik, pasti dia akan naik juga gitu. Cuman ini untuk yang value investing. Terus kemudian Unilever yang hari ini menarik banget sih. Upside-nya masih tinggi pakai banget, dan ini kelihatan banget bulan Oktober kemarin ini ada akumulasi. Terus kalau dalam jangka pendeknya kita lihat dari chart, ini kelihatan banget beberapa hari terakhir ini juga ada akumulasi pattern dari Unilever, ini udah mulai mengalami perbaikan atau recovery. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di Unilever, ini ada kabar baik buat kamu karena di sini udah ada tanda-tanda akumulasi. Jadi udah mulai beli banyak di sini dan juga di sini gitu. Oke, nah terus anyway, buat yang tadi ada beli Unilever buat trading, upside-nya jangka pendek bisa sampai ke 4.000 sampai ke 4.300 mentok. Habis itu dia akan koreksi lagi. Buat yang mau investasi jangka panjang, sekarang saya rasa ini momen yang cukup oke juga gitu. Jangan kebanyakan juga di satu portfolio ya, takutnya nanti masih agak-agak lambat naiknya gitu ya. Oke, terus saham apa lagi sih yang menarik untuk mulai nabung saham sekarang ini, yang istilah kata tuh jangan dilewatkan gitu. Beberapa hari kemarin mungkin aku udah bahas, tapi aku cuma mau remind aja, dan ini disclaimer banget karena aku ngomong rentang waktunya udah mulai agak gede gitu. Jadi sekarang aku udah nggak terlalu ngomong tentang scalping. Kalau beberapa bulan kemarin tren market tuh jelek banget, aku ngebahas scalping. Tapi sekarang tuh market udah mulai recover, bahkan udah mulai bertumbuh gitu. Aku mulai bahasnya tentang tren untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Swing trading tetap, terus jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun beberapa hari ini market itu sepi dan stagnan, kalau kita lihat sih karena mungkin kayaknya karena GoTo mau IPO, jadi banyak investor yang menahan diri untuk belanja, siapin duitnya untuk nanti IPO GoTo, pre-IPO ini mereka belanja, atau pas nanti udah melantai di bursa mereka mau trading gitu. Aku nggak tahu juga, tapi yang jelas fenomenanya sama kayak waktu dulu Bukalapak mau IPO. Jadi ketika Bukalapak mau IPO, marketnya jadi agak-agak stagnan, agak flat, yang gerak saham-saham lapis 2, lapis 3 gitu. Dan yang menarik sekarang ini, saham-saham dari sektor komoditi itu banyak diskon gitu ya, banyak diskon. Terus banyak saham juga yang belum gerak. Dengan posisi kondisi IHSG yang polanya rising wedges. Rising wedges itu tanda dia mulai kecapean naiknya ya. Jadi kita mulai waspada IHSG turun dalam jangka pendek ini. Maka kalau kita mau belanja atau mau beli saham, itu beli yang dari bawah, yang jangan yang main breakout di atas yang ketinggian. Kayak ESA itu udah mulai capek gitu ya. Istilah kata tuh kalau dia naik lagi ya udahlah, itu bonus gitu. Tapi bukan waktunya untuk masuk lagi Surya Esa Perkasa. Justru kita nunggu koreksinya. Nah sekarang waktunya kita untuk ngecekin saham-saham yang lagi di bawah.
baik untuk swing trading maupun untuk jangka menengah. Nah, jangka menengah sendiri rentang waktunya berapa lama sih? Jangka menengah sendiri rentang waktunya sekitaran 3-6 bulan. Nah, untuk jangka menengah ini kita suka dengan saham-saham yang masih di stage 1, contohnya adalah Japfa. Kemudian, ya aku kasih lihat sekali lagi. MTrade udah masuk ini beberapa hari yang lalu dan udah mulai cuan. Ya, kenapa? Kok dibilang di stage 1 sih? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau saya buat kayak gini jadi kelihatan nih. Jadi, ini kan garis merah ini dia menunjukkan masih downtrend. Nah, sekarang dia lagi dalam masa konsolidasi. Aku kasih satu garis lagi yang membatasi dia stage satunya di mana? Yaitu di sini. Dapat dari mana? Dapat dari high yang ada pada sekitaran 3 Februari dan juga 14 Maret di sini. Gitu. Oke, terus jadi Japfa ini bakalan mulai uptrend kalau dia breakout dari level 1700. Nah, sekarang masih di stage satunya masih sideways. Fundamentally akan dibahas juga oleh coach MTrade besok di morning briefing MTrade ya. Terus ini masih akan pelan-pelan guys. Jadi maksudnya bukan yang kayak langsung boom gitu, enggak. Tapi bagus buat kita mulai nyicil dikit-dikit untuk simpan buat jangka menengah juga instead of swing trading. Jadi kalau ada beli ini, misal nanti tiba-tiba naik boom, silahkan jual separuh buat swing trading di TikTokin, yang separuh porsi buat swing trading itu. Misalkan kamu ada beli Japfa, kamu punya uang 1 juta di portfolio buat beli Japfa misalkan 20 juta gitu. Nah, yang 10 juta biarin buat jangka menengah, yang 10 jutanya lagi kamu buat swing trading, buat profit taking jangka pendek di TikTok, nanti turun lagi beli lagi kayak gitu. Semoga paham. Kalau nggak paham, join MTrade aja, karena penjelasan coach-coach di MTrade lebih visual, lebih menjelaskan tiap hari lebih detail gitu. Terus selain Japfa, kita juga interested dengan sektor pulp and paper dengan chart yang mirip, dan aku udah bahas berkali-kali juga. Dan kita juga interested untuk jangka menengah ya, jadi bukan buat swing tradingnya ya. Swing trading boleh sih, tapi jangka menengah juga mesti punya. Dan di sini teman-teman harus siap dengan pembatasan risiko juga. Kita ada stop loss-nya di MTrade yang aku nggak hafal angkanya berapa, tapi teman-teman bisa lihat ketika teman-teman jadi user VIP MTrade. Jadi jangka menengah pun tetap harus ada stop loss-nya. Nah, ini tower beda dengan Japfa tadi. Kalau tower di sini dia sebenarnya kemarin udah sempat breakout dari masa sideways-nya dia, dan ini dia lagi retrace ke tempat ya yang biru di bawah ini, area bekas breakout-nya dia di level 1055. Jadi kesimpulannya sebenarnya TOWR ini udah mulai recover, dan di sini aku suka banget di tanggal 8 Maret dan 7 Maret dia sempat diakumulasi hijau dengan volume transaksi yang lumayan gede gitu. Jadi untuk tower sendiri dia fundamentally bagus banget secara bisnis modelnya, secara revenue, secara net profitnya, secara top line, bottom line, dan juga cash-nya tuh oke juga gitu. Nah, itu tower. Ada saham-saham lain lagi yang aku juga nggak bisa ceritain secara detail. Tunggu, anak aku minta Indomie. Nggak boleh. Nggak. Gara-gara bahas ICBP Indofood, jadi dia minta Indomie deh. Sorry ya, nggak boleh ya. No. Mami macam saya ini yang bikin Indofood ICBP gak naik-naik. Oke. Duh, jadi lapar aku. Enak ya Indofood ya, Indomie enak ya. Oke, balik lagi, aduh, sampai mana tadi? Balik lagi ke saham-saham yang murah untuk jangka menengah. Itu kemarin udah kita bahas di MTrade 2 pekan yang lalu untuk turnaround stocks. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau kamu ketinggalan seminar itu. Di MTrade ada rekamannya khusus untuk VIP user. Dan masih ke distract Indomie, oke. Dan hari Sabtu ini kita akan bahas untuk saham-saham apa yang bakalan potensial jelang Lebaran ya hari Sabtu ini gitu. Jadi stay tune, hari Sabtu mesti nonton. Oke. Terus aku akan bahas untuk saham-saham yang lainnya yang menarik buat
trading jangka pendek. Habis itu kita akan belajar dari Pak Antoni Dirga dari Trimegah Asset Management. Pastinya ilmunya luar biasa karena udah terbiasa mengelola duit gede, teman-teman. Kalau kita ini kan ngelolanya duit receh ya, duit retail. Kalau Pak Antoni Dirga ini termasuk ikan gede gitu yang mewakili dari asset management, yaitu Trimegah Asset Management. Sebelumnya aku akan bahas dulu untuk technical dari beberapa saham tech related. Contohnya yaitu tadi udah Bukalapak, sekarang aku akan bahas MTech, Arto, BBHI, BBYB, dan juga yang lainnya masih dari grup MTech yaitu SCMA. Oke, sekarang kita lihat saham MTech. Oke, surprisingly MTech ini hari ini naik lagi 5,75%, mendekati level dia tertinggi pada bulan Januari 2022 kemarin. Hai para nyangkuters di MTech, ini udah mulai recover MTech-nya dan juga ini naiknya sangat tinggi sekali. Kalau view dari MTrade gimana? Gak ada kaitannya ya MTech dan MTrade, tapi baiklah kita lihat. Tadi kita ada buy on breakout untuk EMTK jangka pendek masih cuan 2%. Sedangkan jangka menengahnya kita udah beli dari 21 Februari kemarin dan untung 15-19% gitu. Tapi tadi MTrade ada masuk di sini pas breakout, cuman teman-teman ini dia ada tulis juga di sini spekulatif. Spekulatif tuh artinya resikonya udah agak gede gitu. Nah, jadi dalam jangka pendek dia bakalan naik sampai 2470, bahkan bisa sampai ke level 2600. Di sini ada resisten yang cukup kuat di high pada April 2021. Jadi ini tinggal ngehold aja gitu untuk EMTK-nya. Terus kemudian selain EMTK, kita juga mau review untuk saham dari sektor digital lainnya, yaitu Bang Arto, Bang Jago, Bang Arto lagi. Bang Jago, oke ya, kita review ini. Nah, ini Bang Jago. Tadi MTrade ada masuk untuk Bang Jago setelah dia agak-agak breakdown terus mantul dari area supportnya di sini. Ya sebenarnya masih belum balik ke atas ini ya, bekas supportnya dia ya. Tapi ya anyway, kita spekulatif buy on weakness juga. Potensial upside sekitaran berapa persen ya? Yuk kita ukur pakai Infoline. Sekitaran 9%. 9% dari harga terakhir, berarti kalau dari harga beli MTrade tadi sekitaran 10%. Potensi profit di situ rewardnya sampai 15.700-an, 15.700. Sedangkan untuk resikonya stop loss jika turun di bawah 14.000 gitu, 13.950 gitu. Nah, untuk Arto sendiri saat ini dia posisinya tuh pas lagi di support yang kuat banget dari garis trend ini. Terus kemudian kita lihat untuk saham yang lainnya. Yaitu BBHI. Oke, ini BBHI guys. Hari ini dia breakout dari pattern double bottomnya. Dia breakout dari pattern double bottomnya dan berpotensi untuk naik sampai ke level 6.000, sekitaran 6.000. Bahkan bisa ke 6.300. Mari kita lihat. Ya, MTrade nggak ada BBHI ya. MTrade nggak ada BBHI karena ini naiknya udah agak ketinggian juga, udah hari keempat gitu. Terus ya ini dia akan uji resisten sampai 6.300. Dan kenapa kita nggak buy on breakout BBHI hari ini? Karena kita melihat kondisi IHSG udah di resisten udah tinggi banget. Meskipun yang ngerek naik tuh bukan saham BBHI, yang ngerek naik saham Bukalapak dan juga beberapa saham tech yang lainnya, MTech juga gitu ya. Cuman kita tetap mau antisipasi aja kalau misalkan IHSG turun atau IHSG terkoreksi, semua saham bisa ikutan turun juga gitu. Jadi kita lebih fokus untuk saham-saham yang masih di bawah atau buy on weakness instead of buy breakout. Ya kita batasin untuk buy breakoutnya. Kemudian ada saham BBYB.
Kita akan review WBYB juga. Nah, untuk WBYB ini dia ada mantul dari area support, tapi volume transaksinya nggak begitu signifikan, nggak begitu besar, dan kita akan review juga untuk SCMA. SCMA ini hari ini dia breakout lagi. Mtrade udah punya kayaknya ya, seingat aku sih SCMA udah ada cuan 9-11%. Jangka pendeknya kemarin kita udah beli cuan 4-5%, jadi SCMA kita tinggal ngehold aja. Kalau beli sekarang telat. Makanya biar gak telat, teman-teman join sebagai user VIP Mtrade, mumpung lagi ada promo lebaran, langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya buat teman-teman yang mau bergabung ya. Oke. Klik link di bio saya, terus klik tombol WhatsApp-nya di situ. Oke. Watchlist Mtrade saat ini adalah kita masih. Kenapa aku berani ngomong watchlist di sini sih? Nanti member VIP-nya marah-marah nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena watchlist is just watchlist. Watchlist itu belum tentu dibeli gitu. Apalagi kondisi market itu sangat volatile banget dari setahun ini. Lebih banyak retail yang main daripada institusi. Jadi lebih unpredicted gitu. Watchlist kita pada saham-saham sektor komoditi yang udah banyak terdiskon. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, tonton selengkapnya di Morning Briefing Mtrade gitu. Jadi tadi kita udah mulai nyicil untuk buyback Medco, terus yang lain kayak Harun Indi, Elsa, MDKA tuh kita lagi watch gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di Morning Briefing Mtrade. Pastinya join dulu dong sebagai user VIP Mtrade biar kamu dapat trading signal, dapat analisis dan bimbingan setiap hari. Mtrade berlisensi penasihat investasi, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Aku mau menjawab pertanyaan dari Ken Tio, sebenarnya lebih aman buy on weakness atau buy on breakout? Jawaban saya adalah tidak ada yang aman ketika kamu trading saham ataupun trading kripto. Kalau mau aman, investasi aja di deposito. Ya, jadi nggak ada yang aman karena pasti ada risikonya. Sekarang, kapan kita mau menempatkan kita mau buy on weakness atau buy on breakout? Sebenarnya adalah tergantung. Yang pertama, pastinya tergantung trennya. Kalau tren marketnya, tren kuat, udah masuk ke stage 2, teman-teman ada video edukasinya ya di Mtrade stage 1, stage 2 tuh ada videonya. Kalau udah masuk ke stage 2, pastinya kita akan prefer untuk buy on breakout gitu. Tapi kalau masih di stage 1 atau di stage 3, bahkan stage 1 tuh di bawah, stage 3 tuh turun gitu. Jadi stage 3 tuh di atas tapi mau turun, stage 4 turun, stage 1 di bawah, stage 2 tuh mulai uptrend gitu. Jadi paling ideal untuk buy on breakout sebenarnya ketika di stage 2 doang udah mulai uptrend. Nah, ketika ada di stage 3, 4, dan 1 itu lebih cocok untuk buy on weakness. Bahkan ketika di stage 3 itu nggak harus beli. Stage 3 itu tanda distribusi. Ciri-ciri dari stage 3 adalah harga saham tuh udah di atas banget dan mulai jatuh dengan candle besar, volume gede. Nah itu jangan buy on weakness ataupun buy on breakout apalagi gitu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari stage 4 adalah harga saham tuh turun lebih banyak daripada naiknya sehingga membentuk tren turun. Tunggu sampai itu berakhir. Kalau misalkan mau buy on weakness, nawarnya harus pelit banget ketika di stage 4 gitu. Stage 4 tuh pas tren turunnya. Sedangkan stage 1 adalah sideways di bawah, itu adalah masa akumulasi. Aku prefer untuk buy on weakness. Contohnya ya saham-saham yang tadi aku sebut kayak POWR, terus kemudian Java. Nah itu di stage 1 saat ini tanggal 30 Maret 2022. Jadi teman-teman kalau dia udah breakout, udah naik menuju stage 2, baru itu agresif untuk buy on breakout. Kira-kira kayak gitu. Thank you Rerahar, thank you semuanya yang mau join Mtrade. Anggap Mtrade ini sebagai teman belajar kamu dan sebagai mentor kamu setiap hari. Ada yang nemenin, ada yang kasih tahu beli jual apa, alasan beli jualnya apa. Dan kalau misalkan kamu mau nanya-nanya, itu juga pasti dijawab secepat mungkin, kecuali kamu nanyanya jam 12 malam. Beberapa pertanyaan tetap masih terjawab sih, jadi ada auto answernya juga kita. Oke. Miss, worth it nggak kalau beli ITMG demi dividen? Nggak, udah di atas. Oke, aku kan invite Pak Antoni Dirga dari Trimegah Asset Management.
Kedengeran nggak suara anakku ketawa-ketawa ngakak-ngakak? Trimegah AM. Pengen ikut Mtrade, ya ikutlah, daftarlah di mtrade.id mumpung pada belum naik. Halo, selamat malam Pak Antoni Dirga. Malam Aaron, apa kabar? Baik, sehat Pak? Sehat, kamu gimana? Sehat? Akhirnya Pak, kita ketemu lagi Pak ya, setelah sekian lama. Dan online terus, kita belum pernah ketemu secara offline. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita ketemu offline Pak. Amin, amin. Ya. Bapak yang traktir saya ya? Ya. Oke. Kan yang baru untung banyak kamu. Yang baru untung Gimana, banyak kan kamu yang traktir. Oh iya, ya boleh deh. Iya, tapi Trimegah Asset Management ini performanya bagus banget juga. Jadi kita traktir-traktiran deh, kita makan-makan, kita traktir-traktiran. Oke, Pak Antoni, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Antoni Dirga. Aku perkenalkan dulu siapakah beliau. Beliau adalah CEO dari Trimegah Asset Management, di mana Pak Antoni Dirga ini mengelola duit yang banyak banget guys. Nggak kayak kita kelola duit receh-receh guys gitu. Jadi kita mau belajar dari Pak Antoni Dirga, kira-kira market itu gimana sih, dan apa aja sektor, mungkin Pak Antoni Dirga di sini sebagai bos dari aset manajemen, teman-teman mungkin perlu tahu bahwa nggak bisa ngomong saham secara spesifik, tapi tenang aja, nanti aku akan pancing dan pepet terus biar bisa ngomong saham. Oke, kita mau tahu dong strategi Pak Antoni itu gimana supaya kita sebagai ikan-ikan kecil itu bisa lah ngikut remah-remah makanan yang dari ikan gede gitu, biar kita bisa cuan bareng-bareng. Yuk Pak Antoni, market gimana nih Pak? Enggak lah, intinya kita belajar sama-sama kok. Kita mau investor kecil, mau investor besar, semua sama-sama belajar kok. Karena investment itu kan suatu journey ya, Ellen dan teman-teman semuanya. Selamat malam by the way teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Jadi mungkin saya mulai dengan macro view ya, Ellen. Dari sejak tahun lalu sih kami di Trimegah Aset memang memandang ada 3 tema lah untuk tahun ini ya. Nah ini sebelum perang ya ceritanya, sebelum perang. 3 temanya adalah pertama, ekonomi kita pastikan setelah pasca pandemi, pasca PPKM, itu akan roda perekonomiannya akan bergerak dengan baik. Nah, biasanya roda perekonomian yang mulai bergerak itu tidak mudah di stop lah, kecuali ada pandeminya kembali memukul ya dengan parah. So far sih negara kita bisa menghandle ini dengan baik ya, dengan Omicron meskipun jumlah kasusnya banyak, tapi kan nggak parah-parah amat lah gitu. Jadi roda ekonomi bergerak, nomor 1. Nomor 2 adalah sejak tahun lalu juga harga komoditas kalau teman-teman lihat sebelum perang ya sudah tinggi sebenarnya, sudah bergerak tinggi. Nah itu kelihatannya sebenarnya penyebabnya adalah ada supply side inilah ya bottleneck karena COVID sehingga supply terganggu, komoditas bergerak tinggi sedangkan demand jalan terus. Nah harga komoditas yang tinggi ini bagi kita ya di Indonesia itu multiplier efeknya bagus tuh, 6-9 bulan ke depan. Jadi anecdotally Ellen bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat bahwa seringkali gitu ya nanti ada penjualan motor, penjualan mobil mulai improve atau malah properti ya kalau kita stretch lebih jauh. Itu banyak kita dengar cerita-cerita di mana oh ini uang daerah loh, uang daerah gitu kan, perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara di daerah-daerah itu melimpah lah cashnya karena harga komoditasnya tinggi. Nah itu untuk ekonomi kita tambah baik lagi gitu kan. Nah yang terakhir adalah sebenarnya banyak yang IPO perusahaan-perusahaan new economy Alan dan teman-teman. Nah perusahaan new economy ini terlepas dari ya Bukalapak sempat tidak doing well ya sekarang rebound, Goto is coming up, itu sebenarnya akan menarik investor-investor asing. Itu tesis kami tahun lalu. Nah, kenapa? Karena kita tahu di luar itu China sedang di new ekonominya sedang di busted lah ya sama Xi Jinping dan the government gitu kan. Karena mereka benar-benar mengetatkan di China sehingga investor asing melihat China new ekonominya hancur lah, banyak saham-saham tech-nya kan hancur. Nah, Indonesia sebagai alternatif sangat-sangat menarik karena penduduk kita padat 270 juta. Dan potensi untuk new ekonomi itu di Amerika, di Indonesia ini bisa merambah sangat-sangat dalam gitu loh. Jadi kedepannya mestinya sektor new ekonomi ini sangat baik lah di Indonesia. Apalagi nanti ada tambah weighting di indeks kita, MSCI mungkin butuh waktu, tapi suatu saat nanti akan masuk gitu kan. Nah, investor asing yang melirik ini melihat pasar kita menarik. Jadi mestinya tesis kita tahun lalu itu mengatakan mestinya si dana asing akan masuk. Nah, so far
ternyata terjadi gitu ya, dana asing masuk, meskipun nggak pas lah ya, kadang-kadang alasannya nggak tepat-tepat amat lah, tapi tesisnya selama ini masih berjalan. Jadi 3 tadi, roda ekonomi bergerak, yang kedua adalah harga komoditas tinggi, multiplier yang baik, dan new economy IPOs. Nah itu so far menarik untuk pasar kita dilirik asing juga. Nah ini yang menyebabkan kami di Trimegah Aset sih cukup bullish untuk saham di tahun ini ya. Mungkin itu dulu dari saya. Loh, jangan itu dulu Pak, nanti kabur Pak Lanjut ya. Antoninya. Ya, Oke, siap. masih banyak yang mau ditanya Berikutnya, Pak. Oke. ya, menarik berikutnya sih saya kira perang ya, Ellen. Variabel terakhir yang paling besar kan perang. Hold dulu Pak, buat perangnya kita bahas nanti ya. Karena ini ada beberapa hal yang menarik yang aku mau tanyain sama Pak Antoni nih. Aku udah catat tadi. Nah bicara tentang komoditi Pak, komoditi ini kan sebenarnya udah naik tinggi banget. Baru aja harga sahamnya menyusul naik karena mungkin ada perang Ukraina Rusia gitu. Tapi sebenarnya harga komoditinya tuh udah naik dari dulu, udah naik tinggi dan belum terefleksi di harga sahamnya. Pertanyaan saya adalah, apakah komoditi super cycle ini ke depannya, harga komoditinya, ini masih akan berlanjut naik ke depan? Kalau kita melihat, correct me if I wrong, di Amerika perekonomian udah kepanasan, di China juga udah kepanasan. Yang menarik mungkin Indonesia baru mulai akan recover, tapi apakah recovery perekonomian di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini juga masih bisa mendukung untuk naiknya harga komoditi? Gimana supply and juga demand-nya? Apakah demand-nya juga masih gede mengingat konsumen dari komoditi kayak batu bara di China itu mereka perekonomiannya udah agak-agak hitting gitu. Mungkin tentang komoditi dulu bisa dibahas, Pak. Ya, saya kira komoditi ini kita udah analisa Ellen, bersama tim ya. Kelihatannya memang tesis kami ini bisa panjang kemudian. Bisa panjang urusannya. Jadi ini bukan sesuatu yang sementara sifatnya. Fortunately buat negara kita, biar bagaimanapun negara kita adalah dalam keadaan surplus untuk komoditas. Biar bagaimanapun negara kita adalah negara penghasil komoditas. So itu patut disyukuri lah ya. Ketimbang misalnya kalau di India gitu ya. India itu cenderung mengimpor. Koneksinya, guys. Ini di Pak Antoni atau di aku? Halo? Iya, hilang deh Pak Antoninya. Aku invite ya, padahal lagi asik-asiknya. Trimegah Asset Management. Punya aku lancar ya? Jadi aku meringis-ringis tadi kelihatan dong. Kupikir punya aku yang ngeheng. Oke, kita tunggu Pak Antoni ya. Menarik banget tadi. Jadi ada 3 poin yang dibahas oleh Pak Antoni. Trimegah Asset Management. Trimegah, aku invite dulu. Trimegah Asset Management. Oke. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi bicara tentang komoditi super cycle, roda ekonomi, dan juga new economy listing di bursa gitu. Tadi aku nanyain Pak Antoni bahwa harga komoditi ini udah naik tinggi banget dan juga perekonomian di Amerika dan di China tuh udah kepanasan. China sebagai salah satu negara konsumen komoditi yang terbesar dan Indonesia sebagai produsennya gitu. Nah, jadi apakah harga komoditi ini masih akan bisa lanjut menguat dengan kondisi yang seperti ini gitu? Gimana supply and demand-nya? Kita akan invite sekali lagi Pak Antoni Dirga karena teman-teman tungguin ya, beliau ini worth to wait gitu. Karena ilmunya bagus banget. Halo Pak, mungkin bisa dijelaskan, welcome back Pak. Ya, jadi apakah komoditi masih bisa naik? Tadi aku ulang dikit pertanyaannya, dengan kondisi negara-negara besar konsumen
bahan bakar komoditas ini udah mulai hitting perekonomiannya. Silakan Pak. Ya, saya kira ini urusannya panjang tadi saya katakan. Jadi komoditi super cycle boleh dibilang kita melihat bisa terulang loh, Ellen, ke depannya. Karena memang situasinya sangat unik ya. Kali ini ada perang juga. Itu adalah variabel tambahan untuk tahun ini. Jadi perang ini sebenarnya juga another supply bottleneck yang kita lihat. Sehingga supply bisa terganggu, sehingga harga barang-barang bukan komoditi saja, harga barang-barang akan bergerak naik. Jadi ujung-ujungnya tingkat inflasi di globally dan juga di Indonesia saya kira juga akan bergerak naik sebenarnya. Nah ini yang menimbulkan sebenarnya kericuhan ya, karena begitu melihat inflasi naik, the Fed di Amerika cenderung cepat tanggap dan mereka mau in the hiking process. Nah itu yang bikin murky lah ya, yang bikin tambah keruh suasana. Jadi ini menarik sebenarnya situasi di mana kita berada sekarang. Tapi intinya kami melihat di Indonesia kita tetap diuntungkan, Ellen. Karena kita negara penghasil komoditas, kita bisa melakukan yang saya katakan cross subsidy namanya, subsidi silang. Jadi misalnya kita minyak masih dalam keadaan ya pemerintah harus subsidi BBM dan sebagainya. Tapi ini kan kita bisa kenakan pajak-pajak untuk batu bara dan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi bisa dipindahkan lah subsidinya. Net-net kalau harga komoditas seperti ini tinggi dan bertahun urusannya bukan bulanan ya, saya kira tahunan komoditas ini harganya bisa tinggi. Tentu saja akan bukan hanya menguntungkan saham-saham komoditas, tapi juga urusannya adalah ekonomi kita ya. Tentu saja tadi saya katakan multiplier-nya sangat baik. Jadi yang basic saja seperti perbankan pun menurut saya akan diuntungkan ya. Karena perekonomian di daerah-daerah juga akan tumbuh dan membutuhkan financing dan growth demand yang akan semakin tumbuh. Jadi itu baiklah untuk kita sebenarnya. Berarti dampaknya bukan cuma ke sektor komoditi, tapi ke seluruh sektor gitu ya. Jadi boleh saya simpulkan ya Pak ya, karena saya melihat bahwa sekarang ini benar-benar market udah recover dan juga untuk saham-saham yang masih di bawah, yang masih di istilah kata valuasinya masih terdiskon, mereka juga akan recover gitu ya Pak ya. Awal betul dari recovery-nya. Betul sekali. Kan kita lihat, kalau saya lihat ya, terakhir kali kita mengalami commodity boom itu kan setelah ada sell off big time in 2008 ya. Di situ kita lihat 2008, 2009, 2010 semua itu komoditas dalam keadaan baik. Dan itu kita tahu di up cycle itu biasanya sector rotation terjadi. Ya kan? Boleh saja kita mencoba, we trying to be smart, kita mau pilih sektor mana yang lebih dulu naiknya, kemudian rotate another sector dan sebagainya. Tapi at the end of the day, kalau air pasang itu akan mengangkat semuanya. Kalau saya pikir seperti itu ya. Jadi semua akan diuntungkan pada waktunya lah. Oke, masih dari sektor komoditi, nanti kita akan bahas sektor yang lainnya. Pertanyaan saya adalah, komoditi apakah yang paling akan bagus rally-nya dalam beberapa waktu ke depan gitu, yang masih bisa naik, yang naiknya bakalan lebih signifikan dibanding yang lain, tuh urutannya gimana? Komoditi apa aja Pak? Ya, saya kira yang bread and butter ya, seperti kelapa sawit mungkin itu lebih terbatas ya. Nah kalau saya disuruh milih yang mana, nah tentu saja yang ada kaitannya dengan energi, saya kira batu bara, minyak juga karena kita dalam keadaan perang, dan tentu saja metal ya, karena itu kedepannya secara struktural ya, kalau semua yang berhubungan, Ellen tahu lah, berhubungan dengan electric vehicle gitu kan, baterai dan sebagainya, tentu saja itu akan baik. Saya kira seperti itu. Oke, untuk sektor komoditi sendiri, teman-teman, aku menyimpulkan bahwa koreksi yang terjadi beberapa hari terakhir ini merupakan koreksi normal aja jangka pendek. Kalau teman-teman gak siap jantungnya buat beli dan simpan untuk jangka menengah atau jangka panjang, ya udah swing trading juga nggak apa-apa gitu. Ikut entret makanya biar dapat bimbingan. Tapi buat kamu-kamu yang belum siap untuk investasi saham, boleh dong investasi reksadana di Trimegah Asset Management, karena yang ngelola Pak Antoni Dirga luar biasa banget ya, jadi sangat-sangat bagus sekali gitu. Oke, Pak Antoni, boleh nih Pak dibahas yang berikutnya. Tadi kan kita bicara bahwa kalau sektor komoditi bagus itu
akan terjadi satu dampak positif buat sektor yang lain seperti perbankan dan lain sebagainya gitu. Air pasang mengangkat semuanya. Nah, kalau kita perhatikan sektor perbankan sekarang ini udah naik lumayan signifikan, valuasinya juga udah nggak murah lagi. What's next, Pak? Ya, kalau sektor rotation saya tidak usah bicarakan lebih banyak. Saya kira Ellen juga. Wah, jangan dong. Kok gitu sih? Iya dong, itu. Saya mau mengorek informasi dari ikan besar, kita ikan kecil, kita ngikut aja, Pak. Ikan besar, ikan kecil tetap belajar lah. Yang penting cuan Investment is a semua ya, Pak. journey, Ellen. It's a journey. Tapi benar, oke. Perbankan ya, dalam short term bisa kita lihat ya mahal gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya harga komoditas terus naik, terus ekonomi kita, misalnya tesis kita benar ya, ekonomi kita bertumbuh dengan baik beberapa bulan ke depan dan mungkin 1-2 tahun lagi, akhirnya perbankan juga akan kelihatan murah lagi, Ellen. Karena semua harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, tapi selain itu ya tentu saja kamu benar. Tadi saya dengarkan kamu melihat sektor-sektor konsumer misalnya, consumption yang terkait dengan consumption lah. Nah, di masa-masa saat inflasi naik, kan memang kalau kita lihat secara garis besar aset classes, kalau kita simpulkan dengan simpel, obligasi atau saham gitu ya. Yang mana yang bisa mentransfer tingkat inflasi ini ke bottom line? Ya, saham lah, karena saham company-company, perusahaan-perusahaan kan mempunyai pricing power ya, mereka bisa menaikkan harga. Nah, tadi benar sekali yang kamu katakan, sektor-sektor consumer, ICBP dan kawan-kawan itu pastilah eventually mereka bisa pass on the price increase, harga costnya itu ke consumer. Seperti itu sih saya kira. Dan tentu saja selain kalau harga komoditas tinggi, ekonomi kita di daerah bergerak, dan akhir-akhirnya itu multiplier-nya balik lagi ke pusat ya. Tentu saja semua penjualan akan naik, Ellen. Jadi mobil penjualan akan naik. Mungkin eventually big ticket item seperti properti juga bisa naik kan. Saya kira seperti itu. Jadi impact-nya itu kemana-mana sebenarnya. Menarik banget. Makanya saya katakan itu penting lah kita amati. Aku senang banget sih. Aku setuju banget sih dengan pendapat dari Pak Antoni Dirga tadi. Ya kebetulan sama gitu. Kebetulan sama view-nya. Jadi teman-teman, yang menarik tadi, satu highlight yang aku dapat dari Pak Antoni Dirga adalah saham-saham perbankan, terutama perbankan besar, meskipun sekarang udah naik banyak dan valuasinya juga udah naik banyak dibandingkan dengan Maret 2020 di level bottomnya kemarin, ternyata masih ada upside. Jadi ini kabar bagus buat kamu-kamu yang mau invest di saham perbankan gede. Sebagai apa ya, mesti ada balancingnya lah portfolio kita, jangan semuanya second liner, third liner semua gitu. Tapi belinya jangan sekarang guys, nunggu turun aja dulu beberapa hari, nunggu koreksi. Intinya kalau semakin turun makin dibeli. Kalau aku sih personally untuk saham-saham perbankan gede ini sekitaran dan juga saham blue chip yang lainnya yang bagus, kayak tadi ada Pak Antoni Dirga bilang otomotif, itu aku suka Astra International meskipun dia konglomerasi, dalamnya ada ini, itu up to 50% di portfolio aku gitu. Tapi teman-teman boleh sesuai dengan profil resiko masing-masing gitu. Dan tadi Pak Antoni ada mention untuk sektor consumer good, pastinya consumer good akan recover ketika inflasi naik nanti. Cuman gerakannya masih belum cepat, jadi para investor berjiwa trader harap bersabar. Kemudian sektor properti, aku juga setuju dengan Pak Antoni Dirga. Orang punya duit, pasti mereka akan beli-beli sesuatu. Rumah mungkin mereka akan beli juga gitu. Dan aku juga masih ingat dari kata-kata Pak Yahya Setiatmaja, CEO dari Bank BCA, yang pernah live bareng dengan saya. Beliau mengatakan bahwa kepala naganya perbankan dan untuk ekor naganya tahun ini adalah tahun macan sebenarnya, mungkin kepala macan dan ekor macannya, kepala macan perbankan, ekor macannya properti gitu. Jadi saya rasa hampir semua sektor bakalan bagus di tahun 2022 ini. Pertanyaannya adalah kamu punya duit atau enggak buat investasi? Karena balik-balik ujungnya investasi adalah cash is the king. Sekarang kita mau ngobrol tentang reksadana. Apa strategi Trimegah Asset Management dalam menghadapi ini yang new economy belum aku bahas ya Pak ya, nanti mau nanya juga tentang new economy, dan tadi Pak Antoni ada mau bahas tentang perang. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu untuk strategi Trimegah Asset Management dalam menghadapi semua kondisi ini agar reksadananya tuh tetap outperform dari benchmarknya gitu. Gimana caranya?
Ya, strategi kita sebenarnya nggak jauh-jauh yang tadi kita diskusikan, Ellen. Jadi, sector rotation is very important ya. Ketika market bergerak naik ke atas, ya kita bisa make money more than the index itself gitu ya. Kan tujuannya itu kan ya. Apa yang optimal lah gitu. Itu caranya harus melalui sector rotation. Kita yang pegang yang naik dulu gitu kan. Habis itu nanti begitu dia terancam koreksi kita beli sektor yang berikutnya masih value dan sebagainya. Terus saja seperti itu kan. Anak tangga lah. Nah, sedari awal kami cukup besar memposisikan di komoditas, Ellen. Sebelum terjadinya perang. Jadi kami ambil posisi cukup banyak di situ. Kemudian tentu saja pas komoditasnya sebelum terkoreksi kami sempat take profit ya, take profit di situ. Sekarang kami juga menunggu gitu kita sektor properti terus terang ada juga di portfolio kami gitu. Sifatnya memang sektor rotation ini harus cepat dan tanggap lah, sama yang seperti kamu lakukan lah kalau ada short term ada profit yang bisa diambil kita harus ambil, kemudian lihat lagi what is the good entry point, amati gitu kan, tesisnya diuji dan diuji lagi, kalau salah harus siap cut loss. Sama. Ada cut loss juga ternyata ya di Trimegah Asset Management. Ya, kita selalu melihat siap saham-saham yang masuk investment universe kita itu selalu kita kalau kita beli pasti ada tesis di belakangnya. Nah, kita uji tesis tersebut kan, apakah melalui price action ataukah melalui fundamental news ya, yang misalnya earnings-nya kita beranggapan earnings akan baik dan ternyata benar baik gitu. Kita antisipasi dan sebagainya. Tapi kalau tesis kita salah, kita tidak ragu-ragu untuk cut loss ataupun ambil profit lebih awal. Pokoknya kalau salah kita harus keluar gitu. Pertanyaan seperti saya, itu sih, disiplinnya. Tentang waktu nge-hold-nya biasa rata-rata berapa lama? Dan kalau misalkan salah atau salah atau benar, misalkan keluar untuk profit taking atau stop loss itu paling cepat berapa cepat sih? Paling lama berapa lama? Paling cepat berapa cepat? Ini tahu nggak teman-teman, aku lagi korek-korek nih strateginya. Horizon kita sebenarnya bermacam-macam ya. Nanti ada tes tergantung tesisnya. Jadi kalau ada tesis untuk saham mirip kamu tadi yang kamu bilang jangka menengah gitu kan. Ada yang kita hold untuk setahun misalnya, ada seperti itu. Kalau tesisnya seperti itu, stop loss-nya biasanya lebih lebar. Ya, tesisnya. Nah, kemudian juga ada yang jangka pendek untuk trading. Jadi itu ada, kalau saya bilang, ada different buckets, ember-ember yang berbeda gitu ya. Ember yang jangka menengah atau jangka panjang, ember jangka pendek. Kalau kamu bilang misalnya berapa lama take profit, ya sangat tergantung dengan price action-nya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir kadang-kadang kalau saham ada yang terbang benar-benar terbang ya, cepat sekali. Bisa 25%, 30%, 40% dalam beberapa hari atau beberapa minggu doang ya keluar lah gitu. Kalau memang sudah tercapai profitnya. Kita look at the price gitu at the end of the day. Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya berapa lama sih Pak? Jangka pendek biasanya sih kita tidak pernah rencanakan beberapa hari ya Ellen ya. Nah, biasanya jangka pendek bagi kita ya 3 bulan gitu. Jangka pendek. Wow. Pendeknya 3 bulan ya. Pendeknya M-Trade beberapa hari. Ini yang mungkin perlu kita bahas nih. Oke, terus menengahnya berapa lama? Ya di atas 3 bulan ke 6 bulan mungkin ya menengah. Menarik. Mungkin nggak sedisiplin itu sih. Biasanya rencananya 3 bulan, tapi bisa juga 1,5 bulan keluar. Paham. Di M-Trade juga kayak gitu. Kalau kondisi nggak bagus, kita nggak maksain sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi jangka menengahnya sih sama sih. Terus jangka panjangnya 1 tahun biasanya. 1 tahun, oke. Pastinya saham-saham big caps ya, yang big caps banget kayak perbankan gede. Wajarnya sih kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Kalau tadi dibilang jangka pendeknya mungkin sekitaran 3 bulan dan kalau nggak salah, aku ngelihat dikit ya Pak ya. Aku flashback dikit ya Pak. Izin aku kasih lihat untuk IHSG. Teman-teman, yang menarik ya, IHSG itu kalau naik sekitaran 3 bulan, habis itu turun. Jadi aku flashback lagi dari bulan Maret 2020 kemarin. Aku kecilin chartnya biar kelihatan. Nah, ini dari Maret 2020 dia naik sampai bulan Agustus. Jadi sekitaran Maret ke Agustus berapa bulan ya? 5 bulanan, 4 bulan, 5 bulan, terus habis itu
dia naik 34% terus turun 10%. Nah setelah itu dari bottomnya di bulan September IHSG ini naik lagi sampai bulan Januari, Oktober, November, Desember. Jadi 3-4 bulan terus turun lagi 10%. Nah sekarang kita lihat deh IHSG ini udah naik berapa banyak dari bottomnya. Bottomnya kapan? Bottom yang terakhir ini ada di Mei 2021, which is hampir setahun kayaknya kejauhan. Aku ambil bottom yang di sini deh. Ya, dari bulan September 2021 sampai Maret ini udah 6 bulan naiknya udah 16%. Jadi kayaknya udah mulai ada beberapa saham yang ketinggian kita waspadai untuk profit taking jangka pendek. Karena strategi dari big fund kayaknya sekitar ya itu tadi ya 3 sampai 6 bulan gitu. Oke. Thank you so much Pak Antoni untuk infonya tentang strateginya. Pak Antoni, kalau boleh dilanjutkan tadi bicara tentang new economy dan juga tentang perang gitu. New economy, sebentar lagi Gojek Tokopedia akan melantai di bursa dan Trimegah Sekuritas, bukan Trimegah Asset Management. Trimegah Sekuritas merupakan salah satu underwriter-nya gitu. Jadi mungkin kalau boleh ngomong ya boleh kasih komentar, kita senang, tapi kalau misalkan nggak bisa atau gimana ya kita memahami gitu. Saya penasaran sebenarnya dengan pandangan Pak Antoni dengan saham-saham new economy kayak Gojek Tokopedia, GoTo, dan kemudian Bukalapak yang secara bottom line-nya masih rugi gitu. Dan kemarin investor agak-agak trauma nih kayaknya dengan saham Bukalapak yang naik 2 hari terus turun terus gitu. Gimana pandangan Pak Antoni untuk Bukalapak ini? Kok Bukalapak, Gojek Tokopedia dan new economy listing? Ya, saya kira saham-saham new economy itu ya, gini ya, Ren. Saya ini fundamentally I am a value investor. Jadi saya secara natural memang lebih suka saham-saham yang tentu saja sudah profitable gitu ya. Ini tapi saya pribadi ya, bukan Trimegah Aset. Gitu. Kalau Trimegah Aset kita cognizant pada fact that kalau kita melihat suatu saham new economy gitu ya, kita lihat sejarahnya di Amerika. Beberapa saham besar sebelumnya Amazon gitu ya, di awal-awal tuh Facebook dan sebagainya. Ketika di awal-awal itu memang if the game sometimes kita harus sadar bahwa yang pertama adalah saham-saham new economy memang when we buy it, apalagi kalau lagi masih loss ya, itu ya we buy it expensive. Why? Because we believe it will be more expensive later. Kita belinya mahal, tapi kita percaya dia akan bertambah mahal gitu loh. Itu yang pertama. Fakta kedua adalah saham-saham new economy ini memang kelihatannya yang we have to be careful adalah winner takes all kelihatannya. Karena kan seberapa besar investasi mereka sehingga mereka menggelontorkan dana ya, sehingga bisa ruginya mungkin level-levelnya itu triliunan gitu ya. Nggak kebayang sih kayak saya kadang-kadang. Tapi itu semua kan untuk istilahnya menghantam pesaing-pesaing yang lain gitu. Ya kan? Mereka mencari market share dan eventually ketika pesaing-pesaing yang lain mulai berguguran dan kamu menjadi Amazon gitu kan, you'll be the only one who actually becomes so powerful dan dominant gitu lah. Pada saat itulah profit will come at ease. Unfortunately seperti itu kan. Harapannya ya. Jadi ya itu memang kalau DNA saya sebagai value investor memang ya agak-agak kalau saya beli saham itu pribadi ya it's a bit spekulatif, tapi when as a Trimegah Aset kita melihat memang ya kita pelajari sejarahnya dan sebagainya, memang banyak saham-saham itu di awalnya memang lose money seperti itu. Kita harus punya long term view yang mana yang akan survive dan kita lihat harus uji eksekusi strateginya bagus apa enggak seperti itu sih. Yang saya penasaran adalah biasanya, correct me if I wrong, aset management itu akan beli saham-saham yang kapitalisasinya gede dan juga free float-nya besar gitu, supaya kinerjanya dari reksadana ini paling enggak tuh mengimbangi dengan IHSG. Jadi kayak emiten-emiten yang memberikan dia punya bobot besar terhadap penghitungan IHSG itu bakalan dibeli gitu loh. Nah, kalau untuk GoTo sendiri, apakah cukup menarik buat investor-investor institusi seperti aset management dengan kondisi ini, dengan kondisi kapitalisasinya dia dan juga free float-nya dia? Ya, mungkin saya jawab secara general aja ya, karena pertanyaannya cukup
cukup rumit sebenarnya. Tapi intinya sih sebenarnya iya, jawabannya iya. Tentu saja manajer investasi yang besar, kita harus memperhitungkan free float mereka, suatu saham, market cap-nya berapa, presentasi di ISG-nya seperti apa. Jadi itu memang ada dorongan ke arah situ gitu ya. Tapi tentu saja that's not the only variable that we look at. Of course kita look at the saham individual stock itself. Kita lihat itu menarik apa enggak relative to others, dan kita lihat sektor ini arahnya kemana gitu ya. Di tengah-tengah memang kelihatannya di US sudah mulai rebound ya. Kita lihat beberapa minggu yang lalu Nasdaq itu kan hancur lah ya, boleh dibilang banyak teknologi stocks itu dihajar di sana. Jadi it's not looking good. Tapi kelihatannya sekarang udah basing dan we are in the midst of recovery. So which is good. Jadi ini mengangkat semuanya again. Bukalapak juga kelihatannya naik, dan Goto upcoming IPO kelihatannya it's a better environment lah untuk Goto. Oke. Yang terakhir tadi Pak Antoni mau bahas tentang perang, terus aku hold dulu. Oke, silakan Pak. Ya, saya rasa perang ini ya sebenarnya variabel besar yang pasti, Ellen. Kalau perang ini meledak menjadi perang nuklir, ya selesailah sudah. Ya, waduh, jangan deh. Ya, nggak mungkin kan, everything is over gitu. Kita semua berdoa jangan sampai lah. Kita harapkan ada perdamaian. Nah, tapi again memakai sepatu sebagai seorang investor gitu ya. Kita Trimegah Aset juga menyikapi hal ini. Kita sudah analisa perang ini kelihatannya it's gonna be long gitu. Kelihatannya Rusia tadinya kan banyak yang bukan berharap, tapi ekspektasinya itu beberapa hari berakhir ya. Ternyata long-winded kan. Ternyata ya nggak semudah itu kali gitu kan untuk menyerang negara Ukraine gitu. Nah, dalam keadaan ini perang yang kelihatannya kita lihat berkelanjutan, terus sanksi sudah dijatuhkan, itu ujung-ujungnya akan menyebabkan harga komoditas tinggi lagi gitu kan. Karena supply ada mulai teman-teman yang berbisnis itu mulai bilang ada beberapa supply barang mulai kesulitan loh gara-gara perang. Ada impact-nya ternyata. Apapun itu lah ya. Kita lihat Rusia supply natural gas ke Eropa dan sebagainya. Eropa terproduksi apa dan sebagainya. Ternyata ada impact-nya gitu. It's not that simple. Jadi supply bottleneck terjadi lagi. Sehingga harga barang-barang akan naik lagi. Ujung-ujungnya inflasi lagi dan harga komoditas tinggi lagi. Jadi balik lagi kalau kita melihat, memang aneh kan, kenapa Indonesia, biasanya we are a dog ya, market dibandingkan dengan regional ya, kali ini kita outperform loh, IHSG kita outperform S&P dan Nasdaq loh, secara year to date, dan gapnya cukup banyak ya, sebelum Nasdaq sama S&P rebound ya. Nah, kita itu ternyata outperform, kenapa? Ya investor asing sudah menyikapi, melihat bahwa kita salah satu negara yang diuntungkan dengan keadaan ini, unik posisinya. Tapi kita diuntungkan. Dan plus Indonesia yang baru mau recover. Beda dengan China yang udah recover duluan. Jadi melihat Indonesia ini sebagai satu negara yang cukup menarik buat investasi. Gimana dengan negara tetangga kita? Mungkin beberapa pertanyaan terakhir aja Pak. Gitu. Dengan negara tetangga kita kayak Vietnam, Malaysia, dan yang lainnya, negara berkembang lainnya. Apakah mereka sama menariknya India? Semestinya sama menariknya dengan kita. Tapi kita a bit unik karena kita penghasil komoditas. Jelas gitu loh. Indonesia itu negara penghasil komoditas. Tadi saya katakan India not so much gitu loh. Kalau mereka bagus ya mereka ada faktor-faktor lain. Nah, kita negara penghasil komoditas diuntungkan dalam keadaan ini gitu. Memang ada pandemi baru saja over, kemudian adanya perang, supply bottleneck terjadi gitu. Nah itu sih yang membuat negara kita menarik. Nah, biasanya Ellen, investor-investor besar dari luar negeri, mereka tuh melakukan alokasi besar ya di awal tahun. Makanya ada candaan. Ketika return atau kinerja dari suatu market di beberapa hari pertama di bulan Januari itu akan memproyeksikan return di akhir tahun. Return satu tahun gitu ya. Nah, Januari, ada pernah dengar itu kan? Ya, Januari effect. Nah, kalau kita lihat secara year to date, di awal-awal Januari juga kita udah outperform, dan year to date Indonesia outperform dengan yang lain. Nah, kami percaya di Trimegah, tren ini akan continue. Tren ini akan berlanjut hingga akhir tahun. Jadi kita IHSG tahun ini tahun kemenangan menurut kami ya.
Nah, malah kami kalau saya buka sebenarnya sudah publik ya. Target kita untuk IHSG di akhir tahun udah 7.800, Ellen. Oke, sebuah closing yang sangat luar biasa dan mantap sekali Pak Antoni. Semoga Pak Antoni sehat selalu, semoga Trimegah Asset Management cuan selalu, kinerjanya bagus selalu, dan pastinya semoga M-Trade juga cuan selalu bersama teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin. Ya, makasih Pak Antoni dan juga teman-teman yang udah nonton. Thank you teman-teman semuanya. Ya, sehat selalu. Jangan lupa ya, join M-Trade sebagai user VIP M-Trade, klik link di bio saya. Mumpung ada promo lebaran dan juga mumpung marketnya banyak peluang, kan dengar sendiri dari Pak Antoni tadi. Dan jangan lupa kamu semuanya juga berinvestasi reksadana di Trimegah Asset Management. Saya Ellen May dan Pak Antoni Dirga, CEO Trimegah Asset Management. Salam profit, good night.